baik di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, terima kasih yang sudah kirim pertanyaannya lewat media sosial kita ya. Bisa DM ke @cahayahati iNews ya. Dan ini salah satu dari sekian banyak pertanyaan yang insya Allah akan mewakili pertanyaan pemirsa di rumah semuanya. Baik, guruku mohon izin. Ini yang pertama untuk Al-Ustadz Bobby Herwibowo. Ini Masya Allah masih berkaitan dengan tema yang tadi ternyata ya, Alhamdulillah. Pertanyaan beliau adalah dari @tania_rahmah. Ya. Bagaimana caranya menghadapi rasa gelisah yang berlebihan ya Ustadz ya. Kadang-kadang kalau saya sudah gelisah tangan saya sampai gemeteran katanya. Nah ini bener banget nih panic attack yang aku bilang nih. Ya, kalau tadi materinya Ustadz Zaki mah bawain duit aja ya supaya nggak gemeteran. Oh iya bener juga. Everything's gonna be okay kalau udah Benar-benar ada gitu. fulus. Aman itu paling aman. Tapi ada terapi yang ampuh sekali buat penanya nih Tania. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan banyak mengingat Allah, zikrullah, tatmainnul qulub, hati bakal tenang. Jadi kalau panik attack, lagi cemas, lagi khawatir, banyak zikir. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Satu itu. Yang kedua, sedekah. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala baik sore, pagi, petang, siang, malam secara terang-terangan maupun tersembunyi fala khaufun 'alaihim, enggak mungkin mereka itu akan cemas, takut, walahum yahzanun dan mereka enggak bakal sedih. Jadi dua tuh buatannya. Satu, perbanyak zikrullah. Zikirnya apa? Tasbih boleh, tahmid boleh, takbir boleh, istighfar boleh, salawat Rasul juga boleh. Jadi perbanyak aja itu. Terus yang kedua, banyak-banyakin sedekah. Wabil khusus dalam kondisi pandemi begini. Karena boleh jadi ketika kita nolong saudara kita, insya Allah pertolongan Allah bakal Allah turunkan. Amin, bener banget ya. Kadang-kadang zikirnya kalau sampai nggak ngefek berarti kurang dalam zikirnya guru Kurang ya. dalam. Ya. Saya udah istighfar nih, saya udah subhanallah, alhamdulillah, wala ilah kok masih gemeter. Berarti ada yang gak bener sama kehusuan dia dalam Khusyuan. berzikir. Betul. Masya Allah. Guru ada yang mau tambahin gak dikit masalah gelisah? Guru pernah kagak sih panik attack gitu? Lah sering banget, apalagi telepon bini. Beda dong paniknya itu mah. Tapi emang yang beliau sampaikan subhanallah ya. Kadang orang bingung sedekah itu emang bisa bikin tenang hati. Karena ada kiai yang sedekah terang-terangan diposting gitu kan. Ada yang diem-diem, kalau kata saya mah yang mau posting ya silahkan. Dengan niat supaya orang bisa mencontoh ikutan. Tapi kalaupun ada unsur niat ria di situ kita nggak pernah tahu. Karena kan sedalam-dalamnya lautan bisa kita ukur. Tapi niat orang lain nggak pernah ada yang bisa ngukur. Benar. Nah buat ngilangin kalaupun ada ria, kita harus punya amalan sedekah yang diem-diem. Bener-bener diem-diem deh. Ya. Pasangan hidup kagak tahu. Diam-diam apa dem-dem? Kalau dehem-dehem, dem kurang kasih lagi gitu. Enak banget ya demo lah. Dengan sedekah yang rutin tuh amalan kita Iya. yang diem-diem siapapun nggak tahu. Ya mudah-mudahan kalaupun ada unsur ria di sedekah yang terang-terangan tuh bisa hilang. Masya Allah ya. Niatin aja lillahi ta'ala lah. Iya. Nah baik guru, ini kadang-kadang panic attack di akhir zaman ini sangat amat knowing ya. Ini aku coba apa sebenarnya kita nggak dapat poin dari dia paniknya tuh karena apa ya, sayang banget ya. Nanti kalau misalnya kita tahu paniknya karena apa, saya tuh kalau misalnya panik dan cemas karena ini akan lebih enak ngebahasnya pastinya. Sekarang yang lebih sering panik itu kayak COVID ya. Iya benar ya, udah ketakutan banget ya. Begitu ada kabar positif langsung panik ya. Langsung panik. Harusnya nggak boleh kalau gitu ya. Padahal kalau pengantin baru ditungguin kan. Positif beda itu Iya, guru. benar-benar. Baik, kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Ini untuk Ustadz Zaki Ya. dari @fahrul rahman. Bagaimana cara menghadapi istri yang selalu mengeluh akan pendapatan suami yang dirasa tidak selalu cukup? Iya. Kalau ngeluhnya diem enak tuh. Ya, nunggu suaminya adem gitu baru diajak ngobrol baik-baik. Ini udah ngeluh, cerewet, nggak ada remnya lagi. Kita bingung laki udah cari nafkah puyeng, Iya. terus serba kurang juga tambah puyeng. Makanya benar ketika Allah menyampaikan la in syakartum la azidanakum, kalau kita bersyukur dengan sedikit, sebenarnya yang ditambah itu bukan hartanya. Tapi rasa bersyukur kita dengan apapun yang Allah titip itu juga tetap bersyukur.
Nah sebagai suami kita kudu ngajarin yang model begitu tuh sama istri dan anak-anak. Seberapapun yang Allah kasih dalam hidup pasti ada sesuatu di balik itu semua. Ya. Jangan sampai seakan-akan secara kasat mata besar padahal ada fitnah yang menunggu di masa depan. Nauzubillah. Ya. Kecil saat itu di hadapan kita. Bisa jadi dari yang kecil itulah di dalamnya penuh dengan keberkahan. Kita nggak pernah tahu. Harta itu kan yang paling penting berkahnya Kiai ya. Ya. Kalau cuman ngumpulin harta kita nggak sadar, Allah juga udah jelaskan kan, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau kita belum masuk ke alam barzah, belum ketemu sakaratul maut, belum sadar tuh betapa harta itu memang nggak bisa bawa kebahagiaan buat kita. Nah, maka menurut saya sekecil apapun yang harus kita didik kepada istri dan anak bukan bagaimana tata cara ibadah yang baik sesuai dengan syariat, tapi yang lebih sulit itu adalah bagaimana mensyukuri. Walaupun sekecil ujung kuku, tapi di situ pasti ada nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Masya Allah. Baik. Habis waktunya sayang sekali Guru, terima Ya, kasih jawabannya. Dan untuk melengkapi kenikmatan hari ini, keberkahan hari ini, saat lagi kita akan ngaji yuk bersama Ustaz Syam ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.